dari Dumat, Burik sampai Hulutu. Amsal pasal 8 ayat 11 sampai yang ke-13. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hikmat tentunya adalah sesuatu yang begitu penting bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dalam kamus besar kita bahasa Indonesia, hikmat mempunyai arti kebijaksanaan dan kearifan. Dalam bahasa asli Ibrani kitab Perjanjian Lama, hikmat dituliskan dengan kata hakam yang mempunyai arti sifat bijaksana, cerdik dalam bertindak. Dan dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata sophia yang mempunyai arti pemahaman yang mendalam terhadap seseorang, peristiwa atau situasi untuk memilih dan mampu bertindak dengan baik dan benar. Dari beberapa bahasa tersebut, kita dapat ambil kesimpulan bahwa hikmat adalah sesuatu yang begitu penting dan begitu berharga bagi kita. Hikmat yang penting dan berharga dituliskan dalam nas yang kita bacakan saat ini. Yang pertama dalam ayat 11, hikmat lebih berharga daripada permata. Hikmat lebih berharga daripada apapun yang diinginkan manusia dalam dunia ini. Artinya tak ada satupun dalam dunia ini yang mahal harganya yang mampu menyaingi hikmat. Yang kedua, ayat yang ke-12. Ternyata hikmat itu tinggal diam bagi setiap orang yang mengejar kecerdasan dan kebijaksanaan dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, ayat 13. Hikmat itu ternyata berasal dari sikap yang takut akan Tuhan. Sikap takut akan Tuhan akan mengiring kita untuk mampu berhikmat di dalamnya. Dan sebagai orang yang berhikmat di dalam Tuhan, maka kita akan bisa membenci sesuatu yang jahat, membenci sikap kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang tidak baik, serta mulut yang membawa tipu muslihat. Yang artinya sekali lagi, kita menemukan makna mendalam dari hikmat. Hikmat mampu menuntun kita ke jalan kebenaran dan hidup, serta dijauhkan dari berbagai hal jahat yang menjerumuskan kita dalam binasa dan dosa. Dari sini kita dapat mengambil suatu benang merah, baik dari terjemahan hikmat dari berbagai bahasa tadi, dan juga dari arti hikmat dalam kitab Amsal ini, bahwa hikmat memanglah begitu penting bagi kita dalam menjalani hidup dunia ini. Tanpa hikmat, maka kita akan mengalami kekacauan dalam menjalani kehidupan ini. Kita akan sulit untuk memahami secara mendalam suatu peristiwa atau situasi kehidupan, sehingga tanpa hikmat, maka mungkin saja kita akan salah dalam menentukan tindakan yang benar. Mungkin pertanyaan kita selaku orang percaya, bagaimana cara mendapatkan hikmat itu? Hikmat dapat kita temukan jikalau kita hidup takut akan Tuhan, dengan senantiasa dekat dengan Tuhan lewat ibadah, doa, pujian, persembahan kita. Sehingga dengan itu limpahan hikmat Tuhan akan hadir bagi kehidupan kita. Lalu mungkin pertanyaan selanjutnya,
Bagaimana ciri hikmat Tuhan yang telah menguasai kita? Sifat kita akan menjadi seorang yang benci kejahatan, benci dengan kesombongan, benci dan menghindari kecongkakan, membenci tingkah laku yang jahat menyimpang, dan membenci mulut yang membawa kata-kata jahat. Jikalau sikap-sikap jahat itu masih ada dalam diri kita, maka sesungguhnya hikmat Tuhan belum sepenuhnya tinggal dalam kita. Artinya kita yang harus membenahi relasi dengan Tuhan agar hikmat itu tinggal diam mengiring kehidupan kita. Saudara-saudari, hikmat itu penting bagi kita menentukan arah kehidupan yang baik, sehingga kita semakin bijaksana menentukan apa yang tepat, apa yang baik dalam kehidupan. Sekali lagi, marilah hidup takut akan Tuhan, maka hikmat atau hakam atau sophia dari Tuhan akan melekat indah dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita berdoa di istirahat malam ini. Tuhan Yesus, berkatilah kiranya kami yang telah mendengarkan firman-Mu, refleksi-Mu pada malam hari ini. Biarlah kami selalu hidup takut akan Engkau dan selalu hidup dekat dengan Engkau, sehingga melalui itu maka kami akan penuh dengan hikmat dan bijaksana dari Tuhan. Berkati istirahat malam kami saat ini ya Tuhan, jaga dan lindungi kami agar kami boleh beristirahat dengan tenang dan pada esok pagi dibangunkan dengan kuat dan sehat yang berasal dari Tuhan. Inilah doa kami hantarkan hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita.